cinta itu yang lu lakukan buat Tuhan kalian, cinta itu yang orang tua kalian lakukan buat kalian. Itu menurut gue cinta. Ya gue lebih baik dibilang bucin, budak cinta, daripada gue dibilang harus jadi budak kebencian. Itu kata Jering. Yo, so we're back at it again. Sebelumnya gue mau ngasih info. Semalam terjadi gempa di daerah Kabupaten Bandung. Semoga semuanya baik-baik aja. Semoga tidak ada kerusakan, apalagi sampai ada korban jiwa. Dan hari ini nggak hujan, tumben. Kemarin-kemarin hujan posesif, sekarang malah bikin kangen. Hit and run. Gue udah bikin Q&A di Instastory gue. There's a lot of request about this gitu, maksudnya bang bahas masalah percintaan, bahas masalah konspirasi hati, bahas masalah perbucinan dan lain-lain. So kita coba buat ngangkat, cuman di konten kali ini gue balikin lagi ke teman-teman semua. Makanya gue tadi buka Q&A di Instagram. Silahkan kalian mau nanya apapun, gue bakalan coba bales atau jawab satu-satu berdasarkan experience yang gue punya ya. Entah gue bucin mungkin ya, nggak tau lah, tapi bodo amat. Kita mulai aja langsung kayaknya ya. Pertanyaan pertama deh. Ini random ya. Bang, definisi bucin menurut lu apa bang? Baru pemanasan anjing, salah pilih. Definisi bucin buat gue, bucin itu sendiri sebenarnya singkatan budak cinta. Frase sih, itu frase sih sebenarnya. Definisi bucin menurut gue pribadi, ya it's all about perjuangan lu terhadap orang yang lu cintain. Next ya. Bang, kata bucin asalnya dari mana? Siapa yang ngeviralinnya? Kata bucin asalnya dari mana sih? Itu kan singkatan. Awalnya kan dari budak cinta ya, disatuin bucin. Cuman yang pertama kali melakukannya, kalau gua nggak salah sih ya, waktu itu gue pertama kali ngedenger kalimat bucin itu Jovi sama Andovi Lopez deh kalau nggak salah, di salah satu segmen konten YouTube-nya. Kalau yang ngeviralinnya siapa ya kalian-kalian semua pasti. Sekarang yang viral siapa sih yang bikin kalau bukan netizen? Cukup ya penjelasannya. Lanjut. Bucin sama dengan menghilang dari teman-teman. Bener nggak menurut lu bang? Bucin sama dengan menghilang dari teman-teman. Kalau sama dengan menghilang sih nggak. Bucin banyak banget bentuknya ya. Cuman salah satunya mungkin saking cintanya si A sama pasangannya sampai membatasi mungkin buat ketemu sama teman-teman. Salah atau enggaknya sih menurut gua salah. Tapi gue pernah melakukan hal itu anjing. Ya gue pernah melakukan hal itu ya, karena si pasangan gue pada saat itu melarang gue ngumpul sama circle gue. Gue kan cinta, jadi ya gue nurut-nurut aja gitu. Cuman ya sebenarnya janganlah gitu sampai seperti itu, karena ya you can see right now gitu, gue sama dia nya enggak udahan gitu, sama circle gue nya masih. Jadi ya harusnya tetaplah lu pertahanin kalau misalkan yang namanya temen. Bagilah, diimbangin aja lah. Kapan waktu buat sama pacar, kapan waktu sama teman-teman, kapan waktu sama keluarga ya kan, kapan waktu buat cari duit juga. Menurut gue salah kalau misalkan harus sampai ngilang dari teman-teman. Tapi teman-teman yang seperti apa dulu ya? Maksudnya kalau misalkan si cewek lu atau cowok lu ngelarang lu buat diem di circle yang toksik ya itu bagus. Tergantung situasinya juga sama kondisinya sih. Kalau misalkan circle-nya memang circle yang dari dulunya udah bawa lu positif, bahkan karena circle itu juga lu bisa mendapatkan pasangan lu yang sekarang, membentuk jati diri lu yang sekarang, ya jangan gitu. Tapi kalau misalkan emang circle-nya negatif terus disuruh dijauhin ya nurut nggak apa-apa. Next. Bang, pernah nggak lu video call semalaman sampai tidur terus nggak dimatiin sampai lu bangun lagi? Gue pernah video callan selama berbelas-belas jam, tapi nggak sampai tidur gitu. Maksudnya pada saat tidur, mantan gue nya itu ya bilang ya jangan dimatiin. Cuman pada saat dia udah tidur ya gue matiin gitu. Cuman gue pernah juga video callan yang gue sambil ngerjain apa, tetap video callan, handphone yang gue disimpan di sini, gue nya ngapain ya gue pernah sih. Dan gue sih bilangnya lebih ke bukan video call, itu CCTV kayaknya ya. Dia memantau pergerakan kita lagi ngapain aja, gue juga memantau pergerakan dia lagi ngapain aja. Cuman gak setiap hari. Kalau gue pribadi sih waktu itu gue tidak melakukan itu setiap hari, cuman di waktu-waktu yang mungkin rindu. Rindu anjing, bahasanya anjing, renjana anjing. Cuma di momen-momen kalau misalkan kita lagi memang gak bisa ketemu banget, terus di minggu itu gue hektik banget, dia juga lagi ada kesibukan, ya mungkin salah satunya media yang bisa dipakai ya video call. Tapi kalau misalkan sampai yang tidur terus tetap nyala handphonenya, gue belum pernah. Cuman gue punya saudara yang seperti itu. Sorry nih ya, nggak mesti gue mention deh.
Saudara gue kayak gitu sampai detik ini. Tapi wajarnya doi LDR sih sama ceweknya. Sip. Next. Gue dibucinin sama cowok 8 tahun lebih muda, dan menurut lo, menurut gue bagus. Gue belum ngopi. Lu hoki. Kenapa? Kalau misalkan lu dibucinin sama cowok yang 8 tahun lebih tua, lu dikatain aneh-aneh. Enggak, bercanda. Selama doi jadi bucin, nge-treat lu baik, dan lu merasa nyaman, lu dibikin bahagia sama doi, apa salahnya? Ya lebih bagus lah. Kan maksudnya bukan masalah dia lebih muda atau lebih tuanya ya. Kalau misalkan cara dia nge-treat lu, cara dia memperhatikan lu, cara dia memperjuangkan lu nya baik, ya umur mah urusan belakangan lah, Mbak. Yang udah-udah juga lebih tua tetap nggak bener sih. Next. Kalau cowok selingkuh bagusnya diapain, Bang? Oh, ini keren nih pertanyaan nih. Salah jawab, mampus gue. Kalau cowok selingkuh bagusnya diapain? Gue cowok dan gue pernah selingkuh. Gue nggak mau jawaban yang aman, tapi saat ini sebenarnya gue sendiri sebagai cowok gue tidak terlalu setuju sih gitu, maksudnya dengan konsep selingkuh ya. Ya kalau lagi bosen main doang kan nggak apa-apa lah ya, asal tahu pulang kan. Ibarat gini deh, cewek lu, rumah lu, ya selingkuhan tempat nongkrong gitu kan, tapi kan pulang tetap ke rumah, jadi aman. Mama aja nggak marah kan, wah kalau aku main. Ya janganlah gitu. Kalau misalkan bagusnya diapain sih, kayaknya buat kalian kayaknya kalau misalkan yang percaya bucin, percaya percintaan apa segala macam, kalian harusnya kan percaya karma. So let karma do their job lah gitu. Maksudnya nggak usah diapa-apain, ya udah biarin, nanti juga ada balasannya sendiri kan. Next ya. Bucin sama posesif sama nggak menurut lu, Bang? Bucin sama posesif menurut lu sama nggak, Bang? Enggak sih, menurut gua nggak sama. Kalau bucin sama posesif menurut gua nggak sama, karena yang tadi gua bilang kalau bucin itu kan lebih ke memperjuangkan, menunjukkan rasa sayang kita terhadap si pasangan. Tapi kalau misalkan yang namanya udah posesif, kayaknya udah toksik, udah nggak sehat sih kayaknya. Jangan pernah merasa dia bucinin gue, padahal dia lagi posesif. Ya lu harus bisa ngebedain lah mana yang namanya sayang sama posesif. Buat gue pribadi, kalau misalkan udah posesif, itu udah bukan sayang sih, lebih ke obsesi kayaknya. Jadi mau sesayang apapun lu nggak berhak sih buat posesif. Apalagi masih pacaran. Yang udah nikah pun menurut gue kalau misalkan terlalu posesif sih ya nggak sehat lah. Next ya. Alasan lu kalau backstreet apa, Bang? Oh ini seru nih men. Dari awal pertama kali gue pacaran sampai yang terakhir, alhamdulillah lo gue selalu backstreet. Dari keluarga si cewek tapinya gitu. Maksudnya kalau misalkan keluarga gue sih welcome aja gitu. Mau gue bawa cewek ke rumah, mereka itu bener-bener orang tua yang open minded. Jadi dari awal gue pacaran, gue nggak pernah sih ya yang namanya ngapel gitu, cowok-cowok normal gitu. Gue cabut dulu ya guys, gue mau ngapel. Gue nggak pernah, anjir. Ya gue diapelin jadinya gitu, karena gue selalu backstreet. Dan sampai detik ini sih gue nggak tahu alasannya, karena variatif. Kalau misalkan mau dibilang karena lu tatoan ya, Bang, nggak juga. Karena dulu waktu zaman gue SMA, gue belum bertato pun ya gue dilarang, gue nggak direstuin sama ceweknya. Nggak tahu sih, apa mungkin kayak yang kemarin di jok sebelumnya ya, muka gue kayak maling anjing. Enggak sih, kayaknya kalau muka kayak maling enggak juga. Cuman nggak tahu deh kenapa kalau masalah itu. Alasan gue backstreet yaitu dari awal gue pacaran sampai detik ini memang tidak pernah dapet jalan kayaknya buat ngapel. Tapi doakan lah ya, secepatnya gue bisa normal kayak yang lain. Amin, aminin lah. Next. Terakhir kali kamu coli kapan, Kakak? Ini apa sih anjing? Terakhir kali coli kapan? Lupa gue, dicoliin yang pasti. Next lah. Aku jadi sensitif gini kontennya, anjir. Pernah galau, Kak? Oh, pernah galau, Kak? Ya pernah lah, gue manusia. Ya maksudnya gue punya perasaan, gue pernah juga menyayangi dan disayangi. Dan kayaknya sih gue mau mematahkan stigma itu juga sih. Maksudnya gue tatoan ya, mungkin beberapa teman gue tahu atau beberapa orang yang di sekeliling gue tahu gue nakal apa segala macem. Ya cuman tidak bisa dijadikan tolak ukur kalau misalkan yang namanya anak nakal atau yang bertato itu ya mereka arogan, mereka keras hati. Enggak juga, karena pada saat sudah berurusan dengan perasaan, we're all the same man. Ya kita semua ini manusia. Ya kalau ada manusia yang nggak pernah galau sih justru malah harusnya dipertanyakan ya, mungkin ada kelainan gitu. Dan satu lagi, gue mau mematahkan stigma yang kalau cowok itu apalagi bertato harusnya kan malu, galau-galauan. Kenapa mesti malu? Justru gue bahagia kalau misalkan gue galau, ya at least
thank God gue berarti dilahirkan sebagai manusia sama Tuhan. Gue punya perasaan. Makanya pada saat gue galau itu ya gue nikmatin, bersyukur gitu. Kenapa gue harus malu? Malu dong sama Tato, lu galau bla 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 bla. Kan gue manusia, men. Next ya. Nah, hal sebucin apa yang pernah lo lakuin? Anjir. Hal sebucin apa yang pernah lo lakuin? Nah, gue pernah. Anjing, dia nonton gak ya? Bodo amat lah. Gue pernah mengizinkan cewek gue liburan sama mantannya, dan gue gak marah sama sekali. Ada yang pernah melakukannya? Gue gak tahu sih antara bucin atau tolol ya. Pada saat itu sih gue tidak bisa membedakan. Kalau sekarang sih gue bisa membedakan ya gue tolol pada saat itu. Cuman pada saat lagi gue punya perasaan itu, gue gak bisa bedain. Gue tuh lagi menunjukkan rasa sayang gue sama dia, atau gue yang bego sih. Ya gue gak bisa ngebedain pada saat itu. Tapi kalau sekarang ya gue bisa bilang anjing gue lagi tolol sih waktu itu ya. Tapi ya sudahlah gitu, tidak disesali sih. Tapi di beberapa momen justru gue bangga gitu. Maksudnya dengan penampilan gue yang seperti ini, dengan pembawaan gue yang seperti ini, gue mampu melakukan hal itu loh gitu. Coba gue nanya deh, cowok-cowok yang pembawaannya lebih baik dari gue, mungkin tidak bertato seperti gue, kalian kuat nggak? Hah? Perasaannya digituin? Nangis sih gue juga. Next ya. Kalau cewek yang lo sayang banget terus selingkuh, mau dimaafin nggak? Tough question. Dimaafin. Tapi cara memaafkan gue ya, dia jujur, dia kasih tahu gue alasannya apa. Karena gini loh, kadang perselingkuhan itu terjadi kan bukan cuma karena ada kesempatan atau karena godaan ya. Mungkin juga ada kekurangan dalam diri kita. Jadi pasangan kita mencari kelebihannya di yang lain, which is itu salah sebenarnya, cuman manusiawi. Jadi pada saat gue diselingkuhin, sebelum gue marah atau gue mengkonfronsi pasangan gue lebih ke berkaca dulu sih, apa ya kekurangan gue gitu, sampai bikin dia nyari yang lain, sampai dia merasa nyaman sama yang lain. Ya pasti kan ada alasannya lah gitu. Maksudnya nggak mungkin yang namanya selingkuh tanpa alasan. Kalau misalkan yang selingkuhnya tanpa alasan, berarti itu udah tabiat. Next. Cinta itu gimana sih? Hah? Cinta tuh gimana sih? Cinta itu kan dari mata turun ke hati. Gue tidak bisa menjelaskan detail tentang cinta itu sendiri, men ya, karena cinta itu kan ya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata sih. Cuman kalau cinta itu yang seperti apa, gue bisa jawab. Ya jawaban gue sih mungkin kalau kata orang-orang ya standar ya, cuman ya memang itulah cinta. Kalau misalkan ada orang nanya cinta itu seperti apa, cinta itu yang lu lakukan buat Tuhan kalian, cinta itu yang orang tua kalian lakukan buat kalian. Itu menurut gue cinta gitu. Kalau misalkan buat pasangan, so far kan banyak salah benarnya gitu. Tapi kan kalau misalkan antara kita dengan kepercayaan kita dengan orang tua, kayaknya itu mutlak deh, itu cinta gitu. Kalau dari saya sih seperti itu, nggak tahu kalau Mas Anang. Next ya. Oh, yang ini sampai di request pengen disebut namanya ya. Dari tadi gue nggak sebut username, cuman yang ini dia request pengen disebut username-nya. Dari Egi Agnug. Bucin, tanda panah kecewa, we lost. Anak Mobile Legend nih. Mitos atau fakta? Bisa gue bilang fakta. Wait ya. Bisa gue bilang itu fakta. Nah ini ada yang salah sih, misconception aja sih sebenarnya. Kalau misalkan lu mau ngebucin sama cewek lo, sama pasangan lo, ya nggak masalah lah gitu. Tapi banyak juga yang ngebucin sebelum mereka punya status. Sekarang lagi masa PDKT, itu kan pasti yang ada di dalam hati lo itu nggak cuma sekedar sayang, nggak cuma sekedar kangen, ada juga rasa gue berharap mendapetin dia. Pasti tidak jauh sama yang namanya kecewa gitu kan, karena kita punya ekspektasi, kita pengen dapetin dia gitu kan. Makanya gue gini-ginian deh supaya dapat dia, taunya nggak dapat ya kecewa gitu. Jadi saran juga sih, kalau misalkan memang belum jadi ya yang wajar-wajar aja dulu gitu ya. Berarti bucinlah pada tempatnya. Next ya. Konspirasi hati itu apaan sih bang? Apanya teori konspirasi? Sepupuan sih kayaknya yang konspirasi hati itu apaan sih bang? Sebenarnya lebih ke apa ya? Complicatednya hati lah gitu. Antara entah itu dari cowok ke cewek atau gebetan ke gebetan atau pasangan ke pasangan yang udah complicated masalah hubungan mereka ya, makanya dikatakan konspirasi hati. Gitu aja sih menurut gua. Oke, lanjut ya.
Kayaknya buat di video kali ini yang terakhir nih gue bacain ya. Tapi masih banyak banget ini. Ada 472 juta yang nanya. Lebay gitu anjing. Ini terakhir nih. Emang masih banyak, bener, seriusan masih banyak juga ini pertanyaannya. Cuman kayaknya gue bakal bacain di video yang kedua nanti ya. Yang terakhir nih, pengen punya hubungan yang gimana kak? Pengen punya hubungan yang kayak gimana kak? Gue gak muluk-muluk sih sebenarnya. Tapi nggak boleh yang nggak muluk-muluk ya, harus muluk-muluk ya kalau doa. Kalau doa kan harus muluk-muluk ya, pengen yang pasangannya udah tajir, kaya, tajir kaya lagi anjir, tajir, pinter, cantik. Pengen punya hubungan sama Najwa Shihab aja bisa nggak? Pengen punya hubungan kayak gimana kak? Yang sehat aja sih sebenarnya. Maksudnya normal relationship lah gitu, maksudnya pada dasarnya yang ngasih support satu sama lain gitu, tidak membatasi pergerakan satu sama lain, apalagi dalam konteks positif ya, take and give effort dan segalanya itu balance gitu, nggak yang satu dominan, yang satu bener-bener follow doang. Jadi yang sehat lah, hubungan-hubungan normal pada umumnya. Tadi gue bilang ya, gue juga manusia, pengen dicintai juga. Oke, segitu sih kayaknya. Dan sedikit pesan-pesan aja buat kalian semua yang sedang mungkin menjalani fase perbucinan duniawi ini, bro dan mbak, itu bukan sebuah aib, jadi jangan malu juga selama konteksnya positif ya. Selama bucinnya itu menunjukkan perasaan sayang kalian, cara kalian meluapkan perasaan sayang kalian, mencurahkan perhatian kalian terhadap pasangan kalian, nah itu sih wajar-wajar aja. Just check-in lagi ngapain, udah makan belum, apa segala macem ya. Mungkin orang bilang basi loh apa segala macem, no, jangan termakan stereotype. Kalau misalkan itu bentuk perhatian yang bisa kalian bikin buat pasangan kalian, kenapa nggak dilakuin? Kenapa mesti malu? Tapi kalau misalkan bucin kalian yang udah codependent relationship, itu udah sangat-sangat tidak sehat gitu. Maksudnya yang tadi gue bilang, gue nggak pengen kalau misalkan punya pasangan yang satu dominan, yang satu benar-benar follow doang gitu, yang nurut-nurut aja, ya jangan juga gitu. Maksudnya don't lose yourself while you're loving somebody else gitu kan. Jangan sampai kehilangan diri lu sendiri cuman gara-gara lu mencintai seseorang, ya itu jangan sampai kayak gitu. Apalagi yang bucin sampai melupakan orang tua, nasihat orang tua udah nggak didengar, bodo amat, yang penting gue mau ngejar, itu udah nggak bagus gitu kan. Terus yang ngejauhin teman juga kayak tadi, itu ya jangan gitu kan, sampai bikin kalian nggak produktif gitu kan. Ya udah terus aja kan, enggak, gue mau menunjukkan terus, ya itu juga nggak bagus lah. Jadi pada dasarnya sih balik lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Jadi kalau misalkan lu ngebucin tapi tidak berlebihan, ya fine aja, jangan malu. I'm bucin and proud. Ya gue bucin lah, gue bisa dikatakan ya gue bucin, nggak apa-apa. Mengutip dari kata-kata salah satu idola gue, Jering, ya gue lebih baik dibilang bucin, budak cinta, daripada gue dibilang harus jadi budak kebencian. Itu kata Jering. So, segitu aja di video gue kali ini. Thank you guys for watching this. See you guys in the next video. Peace out.